Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Edukasi Divisi SCT. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya mengenai software simulasi proses yaitu Aspenisis. Oke, langsung saja kita masuk ke isi videonya. Pada video sebelumnya kita telah belajar bareng-bareng tentang gimana sih cara melakukan simulasi dari proses pemisahan, dalam hal ini yaitu proses distilasi, dengan menggunakan software Aspenisis ini. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai simulasi dari proses pemanasan yang banyak kita jumpai di industri-industri, khususnya di industri kimia, di mana proses pemanasan yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan alat penukar panas, yaitu heat exchanger. Jadi di proses ini, kita nantinya akan lebih bermain dengan suhu, karena di heat exchanger ini, driving force-nya adalah perbedaan suhu yang melibatkan perpindahan panas. Dalam proses pertukaran panas ini, simpelnya akan ada fluida yang panas dan fluida yang dingin, di mana nantinya fluida yang panas akan memanaskan fluida yang dingin dan sebaliknya. Oke, langsung saja kita ke proses simulasinya. Seperti biasa, klik menu New untuk memulainya. Nah, sebelum kita ingin memulai suatu proses, terdapat menu yang perlu diisi terlebih dahulu, yaitu setidaknya menu component list dan menu fluid package yang harus diisi. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan suatu proses pertukaran panas yang terdiri dari benzen dan air. Di sini sudah ada sebuah case yang akan kita kerjakan bareng-bareng di video ini. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menurunkan suhu dari benzen yang tadinya 90 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius dengan menggunakan air yang suhunya 25 derajat Celcius. Keduanya memiliki perbedaan temperatur. Jadi di sini proses pertukaran panas akan dapat terjadi, di mana nantinya air yang suhunya 25 derajat Celcius ini akan mendinginkan benzen yang suhunya 90 derajat Celcius. Sebaliknya, benzen yang suhunya 90 derajat Celcius ini akan membuat air yang suhunya 25 derajat Celcius ini menjadi naik, karena ya itu tadi, dalam proses ini terjadi pertukaran panas. Oke, kita langsung saja mengerjakan case-nya. Langkah pertama, seperti biasa kita perlu memasukkan komponen listnya terlebih dahulu. Di sini kita klik add. Dan untuk komposisi pertama, pada soal tadi kita diminta untuk memakai benzen. Kita cari benzen. Kita klik add. Dan air, water. Klik add. Selanjutnya untuk fluid package, di sini kita akan memakai Peng Robinson. Kita cari Peng Robinson. Nah, di sini menu komponen list dan fluid package sudah terisi, baru kita bisa melakukan simulasinya. Kita klik simulasi. Oke, di sini kita sudah masuk ke lembar kerja kita. Kita lihat dulu soalnya. Nah, di soal ini intinya kita harus memanaskan benzen pada kondisi 90 derajat Celcius untuk didinginkan ke 40 derajat Celcius dengan menggunakan air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Pada proses ini kita diberitakan untuk menggunakan alat heat exchanger yang proses pertukaran panasnya dilakukan secara counter current. Oke, seperti biasa langkah pertama kita perlu memasukkan stream terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat dua komponen input, maka kita akan menggunakan dua stream. Terus dua. Di stream pertama kita akan menamakannya benzen. Untuk kondisi operasi benzen, temperaturnya 90 dan pressure 400. 90 pressure 400.
Dan untuk laju alirnya yaitu sebesar 1000 kg per jam. 1000 kg per jam. Nah, di sini masih terdapat keterangan unknown composition. Kita perlu memasukkan komposisinya terlebih dahulu. Karena ini stream untuk benzen, jadi kita tulis untuk fraksinya sendiri, benzen ini 1. Dan untuk H2-nya kita. Oke, di sini sudah hijau, kita masuk ke stream kedua. Di stream kedua ini kita tulis air. Untuk kondisi operasi dari air sendiri, tekanannya di 400 kPa dan suhunya di 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius dan tekanannya di 400 kPa. Dan untuk laju airnya di 10.000 kg per jam. Kita tulis 10.000. Dan di sini ada keterangan unknown composition. Kita isi komposisinya juga. Karena ini stream untuk air, maka untuk air ini kita isi 1 fraksinya. Dan untuk benzen ini 0. Kita klik OK. Oke, sudah hijau. Oke, kedua stream input sudah kita isi. Langkah selanjutnya, karena di soal kita diperintahkan untuk memakai HE, maka di sini kita akan memakai alat HE. Kalian bisa cari di kolom heat transfer. Dan di sini ada peralatan HE. Di drag aja. Nah, di sini kalian juga bisa merubah icon dari sisi HE ini. Terdapat banyak sekali pilihan dari icon HE ini. Untuk ikonnya kita pakai yang ini saja. Selanjutnya kita akan mengisi worksheet dari si HE ini. Oke, bisa kalian lihat di peralatan heat exchanger ini terdapat 2 bagian. Untuk bagian pertama yaitu tube dan bagian kedua yaitu shell atau cangkangnya. Jadi shell ini adalah bagian terluar dari heat exchanger atau cangkang dari heat exchanger. Sedangkan tube adalah bagian yang ada di dalam cangkang dari si heat exchanger ini. Oke, di sini untuk menentukan fluida apa yang harus kita taruh di tube ataupun di shell, kita bisa melihat dari faktor, salah satunya dari faktor laju alirnya. Nah, karena di sini laju alir benzen itu 1000 dan laju alir air itu 10.000, maka logikanya kita akan menaruh benzen ini ke tube-nya, sedangkan untuk air kita akan taruh di cangkang atau di luaran tube-nya, agar perbedaan panas dapat terjadi dengan efektif. Terdapat juga beberapa faktor lain, seperti jika fluidanya itu kental, maka kita tidak bisa menaruhnya di tube, karena fluida yang kental tersebut akan menghambat jalannya proses dari pertukaran panas, karena dia akan menyumbat dari tube-nya. Maka dari itu kita bisa menaruhnya di cangkangnya. Nah, karena di sini asumsinya adalah laju alir saja, maka laju alir yang rendah ini kita akan taruh di tube, sedangkan yang 10.000 ini kita akan taruh di shell-nya. Dengan demikian, proses pemilihan panas akan menjadi lebih efektif. Oke, kalau begitu di sini kita akan masukkan untuk tube side inlet itu benzen. Dan di sini kita akan namakan benzen out. Dan untuk selnya atau cangkangnya itu adalah air. Dan di sini kita namakan water out. Oke, di sini kita sudah memasukkan streamnya. Bisa kalian lihat. Di sini sudah terdapat stream baru, yaitu water out dan benzen out yang masih berwarna biru muda. Tandanya ini streamnya belum terisi, seperti yang water in dan benzen ini. Di sini terdapat keterangan unknown delta P, yaitu untuk pressure dropnya belum kita isi.
Di sini kalian bisa klik ke parameter. Pada soal di sini kita tidak diberitahukan untuk pressure drop-nya, maka di sini kita akan asumsikan sendiri saja. Untuk tekanan di sel sendiri, kita bisa buat 2 PSI G saja. Dan untuk tube-nya sudah jelas ini akan mengalami pressure drop karena fluida tadi akan masuk ke dalam tube yang ada di dalam cangkangnya. Jadi terdapat pressure drop yang akan terjadi. Di sini kita bisa buat 5 saja PSIG. Oke, untuk pressure drop sudah kita isi. Di sini masih ada keterangan underspecified. Artinya kita perlu mengisi data-data lain yang dibutuhkan oleh aspanasis ini. Sekarang kita bisa pergi ke worksheet. Bisa kita lihat pada soal untuk input dari benzennya yaitu 90 derajat Celcius dan kita ingin menurunkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Sini kita bisa isi untuk benzen outnya 40 derajat Celcius suhunya. Nah, ini sudah hijau. Dari sini kita bisa mengetahui berapa panas yang dikeluarkan dari benzen ini dengan kondisi operasi yang seperti ini. Kita bisa cek kita klik heat exchanger-nya. Kita masuk ke rating. Dan kita masuk ke menu sizing ini. Nah, bisa kita lihat untuk overall U-nya atau overall koefisien heat transfer-nya itu sebesar 42,84. Dan untuk overall U dikali dengan luasnya itu sebesar 2584. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui panas yang dikeluarkan dari benzen ini yaitu sebesar 2584. Dan ini perhitungan secara otomatis oleh aspirasi sendiri. Kalian juga bisa mengubah-ubah dari suhunya ataupun dari koefisiennya tergantung dari data apa yang kalian ketahui. Misalnya di sini data yang diketahui adalah overall heat transfernya. Kita bisa hapus temperaturnya. Di sini kita bisa isi overall heat transfernya. Misalnya untuk overall heat transfer 1000 berapa sih suhu out benzennya? Kita isi 1000. Nah, kalian bisa lihat untuk heat transfer overall 1000 suhu dari keluaran benzennya sendiri di sini adalah 61,97. Jadi kalian bisa mengubah-ubahnya. Perlu diperhatikan jika kalian mengubah suhu ataupun dari heat transfernya, maka data-data yang diberikan juga akan berbeda-beda. Tergantung dengan apa yang kalian inginkan di kondisi operasinya. Contoh lain lagi, misalnya kalian ingin mengetahui berapa heat transfer jika suhu dari keluaran benzennya itu bukan 40 melainkan 50. Caranya sama seperti tadi. Kalian ke rating terus ke sizing. Ini kalian hapus. Dan kalian bisa mengisi dari suhu temperatur benzen out ini. Misalnya kita bikin 50. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan heat transfernya yaitu 1682. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jadi kita tadi telah belajar tentang bagaimana sih cara mensimulasikan proses pemisahan khususnya di peralatan heat exchanger ini. Dan bagaimana sih cara kita menentukan fluida apa yang bagus untuk ditaruh di sel dan fluida apa yang bagus ditaruh untuk di tube. Serta kita bisa menghitung koefisien heat transfernya melalui suhu-suhu yang telah kita masukkan tadi. Dengan menggunakan hasis ini, kalian tidak perlu mencarinya dengan secara manual, memakai rumus-rumus atau apapun itu.
Jadi kalian bisa mencarinya secara otomatis menggunakan Aspendasis ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari Departemen Edukasi Divisi CT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.